Film diawali dengan diperlihatkannya situasi kota di Vietnam, tempat pelarian pelaku kriminal Korea Selatan. Di sana para pelaku tidak segan-segan membunuh korbannya, dengan menargetkan para wisatawan. Salah satu korbannya, Choi Yong-ki. Seorang wisatawan sekaligus pebisnis muda yang polos yang hendak melakukan bisnis dengan sekelompok orang yang baru dikenalnya. Yang diketua oleh Kang Hae-sang. Ketika Choi mulai masuk ke mobilnya. Dan ternyata, Kang Hae-sang merupakan seorang kriminal yang menginginkan uangnya. Film beralih ke Korea Selatan, di mana terlihat anggota kepolisian sedang berusaha mengamankan ODGJ yang menyandra wanita. Dan disinilah bintang utama kita detektif Ma yang menyelinap untuk menangkap ODGJ tersebut. Di saat yang lain sangat berhati-hati menghadapi ODGJ tersebut. Tapi detektif Ma dengan gagah berani melumpuhkan ODGJ tersebut. Keesokan harinya Kapten Kepolisian menugaskan detektif Ma untuk menjemput pelaku kriminal yang bernama Yu Jung-hun di Vietnam. Di mana ia adalah orang yang sama yang menipu Choi di awal film. Menurut keterangan, Yu Jung-hun telah menyerahkan diri setelah melakukan pencurian di toko perhiasan. Singkat cerita sesampainya di Vietnam, Kapten John dan Detektif Ma dijemput oleh petugas Konsulat Jenderal Korea Selatan yang bernama Park Chang-so. Sesampai di kantor konsulat, Kapten John dan Detektif Ma dipertemukan dengan Yu Jung-hun. Karena kasus penyerahan diri Yu Jung-hun sangat mencurigakan, Detektif Ma dan Kapten John pun melakukan interogasi. Dan memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya, apa alasan Yu Jung menyerahkan diri. Setelah dipaksa dengan kekerasan, akhirnya Yu Jung mengaku karena temannya yang bernama Jang. Setelah mendengar informasi itu, Detektif Ma dan Kapten pun langsung pergi mencari Jang. Namun sesampainya di rumahnya, ternyata Jang sudah mati dengan banyaknya bekas luka di tubuhnya. Detektif Ma kembali menemui Yu Jung dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Apa penyebabnya Jang dibunuh? Dan apa alasan sebenarnya Yu Jung menyerahkan diri? Jadi, beberapa hari yang lalu, setelah para penjahat menghajar Choi, si pemimpin yang bernama Kang ternyata berselisih dengan kelompok Yu Jung. Menyebabkan Choi sempat melarikan diri. Yu Jung dan rekannya pun langsung mengejar Choi dan berhasil menangkapnya. Saat itu Choi sempat memohon agar dibebaskan, dan berjanji akan memberikan uang yang sangat banyak untuk mereka. Namun, Kang tiba-tiba datang dan langsung membunuh Choi menggunakan sebuah pisau. Salah satu rekan Yu sempat protes karena Kang membunuh Choi, naas perkataannya pun membuat Kang semakin marah. Jadi rekan Kang pun langsung membunuhnya. Mayat mereka pun dibungkus dengan plastik dan menguburnya di halaman markas milik Kang. Setelah kejadian itu, Yu dan Jang berusaha melarikan diri. Namun Kang menyuruh anak buahnya untuk membunuh Jang Du dan Yu Jung. Dan itulah alasan kenapa Yu Jung menyerahkan diri ke polisi. Karena dirinya takut akan dibunuh oleh Kang Hae-sang. Yu Jung juga memohon-mohon agar dirinya bisa diajak kembali ke Korea. Setelah mendengar perkataan Yu, Detektif Ma meminta tolong rekannya yang di Korea untuk mencari tahu informasi tentang Choi. Keesokan harinya Detektif Ma pergi mencari mayat korban ke lokasi yang telah diberitahukan Yu. Setelah menggali cukup lama, Detektif Ma menemukan mayat Choi dan beberapa mayat lainnya. Kesal karena korban Kang semakin banyak, Detektif Ma berusaha mencari tahu informasi keberadaan Kang. Dan seorang informan menyuruh Detektif Ma ke sebuah tempat perjudian ilegal. Terlihat anggota kepolisian Vietnam menegur Detektif Ma, karena melakukan penyelidikan yang seharusnya itu adalah tugas kepolisian Vietnam. Tetapi Detektif Ma masih bersikeras tidak mau kembali ke Korea Selatan sebelum menemukan Kang.
Setelah diusir oleh kepolisian Vietnam, Detektif Ma dan Kapten pergi menuju tempat judi ilegal tersebut. Sesampainya di tempat perjudian tersebut, terlihat banyaknya para preman yang memperhatikan Detektif Ma dan Kapten. Salah satu preman yang sok keras mencoba menghalangi Detektif Ma dan Kapten. Inilah yang terjadi. Dengan tampang yang sok jago, pemilik tempat judi ini yang bernama Rako, menodongkan pistol ke arah Detektif Ma. Dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil memojokkan Rako, akhirnya Rako mengatakan di mana tempat kediaman dari Kang. Di tengah perjalanan menuju rumah Kang, Detektif Ma mendapatkan informasi dari rekannya yang berada di Korea. Kalau ayah dari Choi Yonggi yang bernama Choi Chun Bae, sama sekali tidak melaporkan kasus anaknya yang hilang tersebut. Hal tersebut membuat Detektif Ma berpikir, jangan-jangan Choi Chun Bae mengirim orang untuk membunuh Kang Hae Sang. Dan benar saja, di tempat kediaman Kang, sudah datang sekelompok gangster suruhan Choi Chun Bae untuk mengambil uang hasil rampokan Kang, sekaligus untuk membunuh Kang karena telah membunuh anaknya. Ketika Kang Hae Sang kembali ke tempat kediamannya, pembunuh bayaran itu pun sudah bersiap membunuhnya. Meskipun jumlah mereka sangat banyak, Kang dan rekannya pun masih mampu melawan mereka. Beberapa saat kemudian, Detektif Ma dan Kapten sampai di tempat Kang. Betapa terkejutnya mereka melihat sudah banyak mayat berserakan. Pada saat mereka melakukan investigasi, tiba-tiba Kang dan rekannya menyerang sampai membuat Kapten terluka. Melihat hal itu, Detektif Ma pun langsung marah dan menghajar Kang dan rekannya. Karena tidak mampu melawan, Kang pun memutuskan melarikan diri dan meninggalkan temannya yang terluka parah. Alhasil Kapten dan rekannya Kang pun harus dirawat di rumah sakit. Detektif Ma lalu menuju tempat perawatan rekannya Kang untuk mencari tahu kemana Kang pergi saat ini. Ternyata di luar ruangan beberapa anggota polisi mendatangi Kapten John dan memberitahukan bahwa mereka akan segera dideportasi ke Korea Selatan. Karena Detektif Ma sudah mendapatkan informasi keberadaan Kang yang menuju ke Korea Selatan, Detektif Ma pun dengan semangat menyetujui dideportasi dan segera berangkat ke Korea Selatan. Sesampainya di Korea Selatan, Detektif Ma langsung menuju suatu tempat untuk menemui Jang Isu, yang banyak tahu tentang kapal-kapal ilegal yang kemungkinan ditumpangi oleh Kang. Seorang informan dari Isu yang bernama Kapten Mata Satu mengatakan, ada satu kapal ilegal yang baru sampai dari Cina. Tanpa membuang waktu, Detektif Ma dan rekannya langsung memeriksa CCTV yang berada di area pelabuhan. Detektif Ma dan rekannya menemukan satu CCTV yang menangkap Kang Hae Sang yang sepertinya sedang mencuri mobil. Sebelum melanjutkan penyelidikan kembali, Detektif Ma dan rekannya pergi melayat ke pemakamannya Choi Yonggi, dan bertemu dengan ibundanya yang bernama Nyoya Kim. Di sisi lain ternyata Kang juga datang ke acara pemakaman tersebut dengan menyamar menjadi bodyguard. Tanpa rasa takut Kang memperkenalkan dirinya, bahkan saat Chun Baek bersama dengan seorang bodyguard. Ternyata Kang datang tidak sendirian, Kang membawa dua rekannya Gi Chol dan juga Sun Chol yang menunggunya di parkiran. Salah satu detektif melihat Chun Baek diculik melalui CCTV dan segera melapor, dan rekannya berusaha mengejarnya. Kang Hae Sang pun berhasil menculik Chun Baek dan memotong jempolnya. Kang juga mencoba memeras Nyonya Kim. Kalau mau suaminya selamat,
maka Nyonya Kim harus memberikan uang tebusan sebanyak 2 miliar won. Karena tidak ada lagi cara lain untuk menangkap Kang, Nyonya Kim pun bersedia bekerja sama dengan para polisi. Nyonya Kim lalu mengajak Kang untuk bertemu di suatu tempat, dan ia berjanji akan memberikan uangnya secara cash setelah dia melihat suaminya masih hidup atau tidak. Dan Kang pun menyetujuinya, namun dengan satu syarat, Nyonya Kim harus datang sendiri. Dan hal tersebut pun dibantah oleh Nyonya Kim, karena dirinya tidak bisa mengemudi mobil sendiri. Dan Kang pun sepakat dengan dia harus diantar oleh satu supir saja. Karena Kang sudah mengenali semua anggota polisi, Detektif Ma pun memerintahkan Isu untuk berpura-pura menjadi supir Nyonya Kim. Sementara polisi lain mengawasi Nyonya Kim dan Isu, Detektif Ma memerintahkan Dong Yun untuk ke lokasi pertemuan terlebih dahulu, agar ia segera menemukan Chun Baek. Di waktu yang sama, Dong Yun berhasil menemukan Chun Baek. Di saat ingin membawa keluar Dong Yun pun seketika ditusuk oleh Kang Hae Sang. Karena melihat polisi berdatangan, Kang langsung melarikan diri dan menghubungi Chol bersaudara dan meminta mereka untuk kabur. 어디야? 호텔로 와 일단. 작전 다시 짜고 올 때 차 버리고. Namun Chol bersaudara berpikir, kalau Kang hanya ingin mendapatkan uangnya sendirian. 야, 뺑기 쓰냐? Setelah mendapatkan kabar kalau Chun Baek dan Dong Yun telah dievakuasi, Detektif Ma memerintahkan Isu untuk tetap mengemudikan mobilnya sampai mendapat perintah selanjutnya. Namun, karena Chol bersaudara tidak sabar untuk mendapatkan uangnya, malah terus mengejar mobilnya Nyonya Kim sampai ke parkiran mall. Mereka berdua pun turun dari mobil dan berusaha kabur dari kejaran sang bersaudara itu. Nyonya Kim masuk ke mall dan Isu malah masuk kembali ke mobil dan membawa kabur semua uangnya. Detektif Ma dan polisi lainnya pun sampai di mall untuk menyelamatkan Nyonya Kim. Salah satu dari Chol bersaudara pun ditangkap di parkiran mall. Dan satunya lagi mengejar Nyonya Kim. Saat Nyonya Kim ditangkap oleh Chol, Detektif Ma pun datang dan langsung menghajarnya. Di sisi lain, Isu yang berhasil membawa kabur uang tampak bahagia karena berhasil lolos dari pengejaran. Namun tiba-tiba ia pun ditabrak oleh Kang Hae Sang dari arah belakang. Isu berhasil kabur dari Kang Hae Sang menggunakan taksi. Karena emosi berat, Kang menikam kedua polisi yang ingin menangkapnya. Isu yang mencoba kabur, menelpon si mata satu untuk menyiapkan kapal ilegal untuk kabur membawa semua uangnya. Kang yang sudah menduga hal itu langsung datang ke pelabuhan. Tanpa adanya pertarungan, Isu pun langsung lari ketakutan dan meninggalkan uangnya. Dengan koper yang sudah di tangan, Kang pun berusaha kabur menggunakan bis agar lolos dari pemeriksaan polisi. Isu yang melihat itu pun langsung melaporkannya ke Detektif Ma. Bis yang ditumpangi Kang pun langsung diberhentikan oleh Detektif Ma. Sebelum baku hantam dimulai, Detektif Ma pun menyuruh penumpang lainnya untuk turun. Seperti biasa, Kang mengeluarkan parang andalannya sementara Detektif Ma melepaskan ikat pinggangnya untuk membalut kepalan tangan besarnya. Terlihat walaupun Kang berpengalaman di dunia kriminal, tapi tidak ada apa-apanya di hadapan Detektif Ma. Dengan ilmu bela diri yang tinggi, Detektif Ma pun berhasil menangkap dan menumbangkan Kang dengan tendangan Simadun dan pukulan Saitama. Setelah semua selesai, Detektif Ma menelpon Isu dan mengucapkan terima kasih karena ikut membantu penangkapan Kang, di mana Isu sebenarnya sangat sedih sekali, karena gagal menjadi orang kaya baru. Karena kerja keras para detektif untuk menangkap dan menuntaskan kasus Kang, Kapten John pun mentraktir para polisi untuk merayakan keberhasilan mereka. Dan film pun selesai. Kalau suka dengan alur cerita ini mohon bantunya like, share dan subscribe.